Pagi hari di tahun 1942, wanita yang biasa disebut Ronasi atau Maaci, usianya baru menginjak 14 tahun. Saat itu, ia hendak berangkat ke sekolah nih sama teman-temannya. Namun, di pertengahan jalan, Maaci ini dicegat oleh dua tentara Jepang. Tanpa berbasa-basi atau bertanya apapun kepada Maaci, dua tentara Jepang tersebut langsung menculik mereka. Dan Maaci bersama teman-temannya disekap dan dibawa ke Yanjo. Yanjo ini adalah nama sebutan camp untuk penampungan wanita-wanita yang direkrut dari Indonesia untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial guna melayani nafsu bejat dari tentara-tentara Jepang. Sesampainya Maaci di Yanjo, Maaci ini kebingungan. Dan Maaci di sana dipaksa oleh tentara untuk masuk ke bilik kamar. Akhirnya Maaci menuruti, tanpa melakukan perlawanan dengan perasaan yang campur aduk, perasaan takut. Maaci menuruti untuk masuk ke kamar tersebut. Setelah Maaci masuk ke kamar, para tentara Jepang ini memaksa Maaci untuk melayani nafsu bejat mereka. Dan Maaci dipaksa melayani belasan tentara Jepang hingga puluhan tentara Jepang setiap harinya. Hari dan hari terus berlalu. Maaci ini rindu sama keluarganya. Setiap hari Maaci harus melayani tentara Jepang tersebut. Pernah Maaci waktu itu melawan. Dan Maaci ini dianiaya oleh tentara Jepang. Bahkan diancam akan dibunuh oleh tentara Jepang tersebut. Maaci pernah disuntik beberapa kali agar Maaci ini nggak bisa hamil. Satu lubang yang sama di bagian bokong. Tentara Jepang melakukan berbagai malpraktek kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Tidak hanya Maaci saja. Bahkan Maaci bercerita, di camp Yanjo itu ada 200.000 perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Di sana, mereka dianiaya jika tidak mau melayani nafsu para tentara Jepang tersebut. Tidak hanya di situ, mereka yang mencoba kabur dibunuh oleh tentara Jepang tersebut. Hingga pada sampai di tanggal 14 dan 15 Agustus tahun 1945, Jepang dinyatakan kalah oleh pihak sekutu. Di situ para Yanjo atau pekerja seks komersial merasa senang bukan main. Akhirnya mereka pulang ke rumah atau daerah mereka masing-masing. Namun bukannya dapat pelukan hangat dari keluarga, dari masyarakat sekitar, mereka malah dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga mereka sendiri. Akibat apa yang dialami oleh Maaci dan ratusan ribu perempuan lainnya yang menjadi korban Yanfu di Indonesia, ini mereka mengalami trauma berat pasca kejadian 84 tahun yang lalu. Mereka mengalami kekerasan fisik pada waktu itu. Dan mereka mengalami trauma psikologis, trauma seksual, ketidakseimbangan mental, dan penderitaan sosial hingga ekonomi. Maaci ini nggak punya anak sama sekali di masa tuanya. Pernah Maaci ini menikah, namun pernikahannya ini kandas. Dan mimpi Maaci memiliki seorang anak ini juga udah pudar. Dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, Maaci ini tinggal bisa dibilang nih di rumah yang udah nggak layak huni. Karena dindingnya terbuat dari bambu yang udah mulai bolong. Angin kadang-kadang masuk, dan sarang laba-laba yang udah memenuhi sebagian rumahnya. Kesehatan Maaci pun sering terganggu. Tubuh Maaci ini benar-benar kurus, lemah, bahkan sering sakit kepala yang dirasainnya. Maaci pun udah nggak bisa jalan, bahkan harus merangkak kalau Maaci ini mau buang air atau mau makan. Meskipun kondisi kesehatan fisiknya udah buruk banget bisa dibilang, namun ingatan dari Maaci ini masih kuat banget tentang kejadian 84 tahun yang lalu yang pernah dia alami bersama para penyintas Yanfu lainnya. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, setelah kehidupannya yang kurang baik dan kesehatannya yang makin memburuk, Maaci ini atau Ronasi ini dinyatakan meninggal pada April 2025 kemarin. Kesimpulan yang gue ambil setelah membaca kisah Maaci ini benar-benar perempuan tegar, kuat banget. Dan Maaci juga harusnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa tuanya. Ini Maaci malah tinggal di tempat yang menurut gue sih ini udah hampir roboh rumahnya. Dimana kalau hujan kebocoran, dan Maaci juga dinyatakan memang nggak bisa punya anak karena alat reproduksinya rusak. Dan Maaci pun salah satu korban kejahatan perang Asia Pasifik.
Harusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan keadilan dan kelayakan hidup dari penyintas Yanfu lainnya. Bersyukurlah kalian para wanita-wanita yang hidup di zaman sekarang. Kalau kalian hidup di zaman tahun 1942, mungkin kehidupan kalian nggak akan seberuntung sekarang. Karena pada waktu itu kan bisa dibilang perempuan-perempuan di Indonesia nih ditarik secara paksa dari keluarganya. Harusnya yang melayani nafsu bejat para tentara Jepang ini, mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Tapi kenyataannya ini bukan pekerja seks komersial. Mereka ini diculik secara paksa. Mereka yang masih perawan, mereka yang dari perempuan atau wanita baik-baik, ini diculik secara paksa dan diiming-imingi mendapat kehidupan yang lebih baik oleh tentara Jepang. Namun berbeda, kebalikannya, mereka yang diiming-imingi kehidupan lebih baik malah dijadikan pekerja seks komersial. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian mengetahui notifikasi terbaru dari setiap video yang gua upload. Oke, dari gua Jalki Story pamit. Terima kasih. Channel ini nggak akan jadi channel yang besar tanpa support dari kalian. See you.